Oke, soal CTF reverse engineering itu biasanya bentuknya seperti ini ya. Kita dikasih program binary, nah nanti dia minta password. Nah, nanti kita harus masukkan password atau PIN atau kunci atau apa yang input kita. Nah, nanti dia akan ngasih tahu apakah password kita itu benar atau salah gitu. Nah, password itu, nah misalkan benar maka password ini adalah flag-nya begitu. Nah, coba di sini ada dua soal reversing. Ya, ini bikin sendiri ya, bukan dari CTF tertentu. Jadi reversing 1, reversing 2. Nah, nanti kita akan coba lakukan teknik yang namanya static analysis. Jadi kita menganalisis hasil disassembly atau pseudocode dari kedua binary ini tanpa kita perlu melakukan debugging gitu. Jadi kita cukup membaca source code-nya hasil reverse engineering. Nah, nanti kita akan memahami kira-kira input seperti apa yang akan dibenarkan. Oke, coba yang reversing 1 kita identifikasi dulu. Nah, dia adalah ELF64 bit executable not strip ya. Jadi kita lebih mudah menganalisisnya. Bisa kita coba buka di IDE yang 64 tentunya. Kita buka reversing 1 ini. Oh ya, mungkin sebelumnya kita coba jalankan dulu. Dia meminta apa begitu? Nah, dia meminta masukkan pin yang benar. Misalkan kita masukkan asal. Nah, ternyata pin salah. Nah, kita ingin tahu pin apa yang akan memberikan jawaban benar begitu. Kita coba cek di IDA. Kita coba baca disassembly-nya dulu nih ya. Sebelum kita decompile, kita coba dulu lihat assembly-nya. Jadi ini apa? Ini adalah prompt tadi, masukkan pin yang benar. Nah, kemudian dia akan, nah ini ada fungsi scanf ya. Scanf untuk membaca input kita. Nah, input kita dibaca sebagai %d, berarti sebagai integer ya. Nah, ini akan masuk ke mana nih? Akan masuk ke var c ini. Ini ya, var c ini. Nah, jadi nanti kemudian apa? Input kita masuk ke var c. Kemudian ini ada fungsi check pin. Jadi ini inputan kita dikirim ke fungsi check pin. Nah, returnnya yang ada di EAX ini akan dites ya. Kalau hasilnya 0 JZ, maka dia akan loncat ke message pin salah. Kalau tidak, berarti dia akan mencetak pin benar. Nah, berarti di sini harus kita cek. Iya, di IDA kita bisa pencet tombol spasi untuk melihat flow graph-nya ya. Nah, jadi kalau tadi kan tampilan teks, ini tampilan dalam flow graph. Jadi kalau tadi ini kalau ininya JZ 0 berarti salah nih. Kalau tidak 0 berarti akan mencetak pin benar, kemudian baru ke exit. Jadi tampilan flow graph dari IDA. Jadi fungsi pengecekan utamanya sepertinya ada di fungsi check pin nih. Kita bisa coba cek dalamnya. Baik, jadi ini apa? Jadi parameter kita tadi kan masuknya lewat ini ya, edi, jadi var 4 ini. Nah, kemudian apa? Dia dilakukan CMP antara var 4 parameter kita dengan EAX yang diambil dari variabel global valid pin. Jadi kita input kita tadi dibandingkan di CMP dengan variabel valid pin. Dan ini kalau dia kalau sama maka akan di return 1. Jika tidak maka returnnya 0. Ya, move ke EAX ini untuk returnnya. Nah, kita coba cek variabel valid pin ini. Valid pin adalah, oke, jadi ini angka ini ya. Angka 4C7F9H. Nah, tapi ini dalam heksadesimal. Nah, ingat tadi kita input kita dibaca pakai %d, berarti sebagai integer. Nah, maka untuk membandingkan dengan valid pin ini
harus dibandingkan ini sebagai desimal ya. Nah, ini kita bisa cek bentuk desimalnya adalah, nah klik kanan, nah ini 313337. Coba kita tes di programnya, jalankan, kita masukkan pin yang hasil kita baca dari hasil disassembly tadi. Nah, ternyata pin benar. Oke, maka jadi ini adalah pin yang benar untuk kasus ini yang kita dapatkan dari ini tadi, menjelajah hasil disassembly-nya tadi. Tentu cara yang lebih mudah kalau kita lakukan dekompilasi ya, decompile, kita F5 atau pencet di sini. Oke, apa ini fungsi main, ini beberapa variabel lokal yang kehilangan namanya ya. Kemudian ini tadi print, masukkan pin yang benar, kemudian di scanf sebagai V5. Jadi V5 ini adalah inputan kita sebagai angka. Kemudian dia masuk ke, dipanggil fungsi checkPin. CheckPin kalau dia bernilai true DC, maka dia akan cetak pin benar, kalau tidak maka pin salah. Nah, fungsi checkPin bisa kita cek juga di sini. Nah, dia mengecek apakah A1 input kita tadi, parameter checkPin tadi ya, itu apakah sama dengan valid pin. Nah, valid pin ini kita bisa double klik, nah dia kembali ke tempat tadi, variabel global valid pin tadi. Jadi tadi lebih mudah tentunya kalau kita lakukan proses dekompilasi. Oke, tadi ini contoh yang reversing 1. Oh ya, untuk yang ini MKFP ini adalah ini ya, ini namanya stack cookie. Ya, untuk ini tidak relevan untuk kasus kita sekarang, tapi intinya akan ada seperti ini. Di awal fungsi akan ada seperti ini dan di akhirnya akan ada seperti ini. Ini untuk pengecekan stacknya. Ini dikasih otomatis oleh GCC nya, jadi bukan dari program yang saya buat. Nah, kalau source code asli dari reversing 1 ini seperti ini. Ya, ini cukup mirip lah. Karena ini masih cukup simpel, hanya satu pengecekan seperti ini. Reversing 1 beres, sekarang coba yang reversing 2. Kita identifikasi. Ya, ELF 64 bit juga. Jadi kita buka di IDE 64. Oke, ini hasilnya. Nah, di situ terlihat ada string masukkan password dan juga string aneh ini. Ini seperti kunci heksadesimal ya. Mungkin bisa kita coba langsung masukkan ini ke program. Nah, ternyata password benar. Berarti ya ini string ini merupakan password yang benar. Dan kita langsung bisa menemukannya dari melihat hasil disassembly-nya ini. Nah, sebenarnya ini ada juga di strings ya. Nah, jadi string ini 098F dan seterusnya ini merupakan string password yang disimpan apa adanya di dalam program. Jadi kita cukup lihat saja di IDE ini bagian strings atau lihat di disassembly-nya langsung kelihatan stringnya. Bisa juga kita pakai utility ini strings ya. Ini strings ini bisa untuk melihat deretan string ASCII yang ada di dalam suatu file biner. Misalnya strings reversing 2. Nah, ini adalah semua string yang ada di binary reversing 2 tadi. Ada nama library, nama fungsi, ada string-string kita ya, banner masukkan password, pesan password benar salah, dan ada juga string ini. Nah, ini kalau kita menemukan seperti ini, mungkin aja ini adalah password yang benar gitu. Kalau yang reversing 1 kita strings hasilnya apakah akan terlihat? Ini yang reversing 1. Nah, hanya ada ini ya,
masukkan pin benar, pin salah. Tidak ada string 313337 tadi yang merupakan pin yang benar. Kenapa? Karena di program reversing 1 tadi, kalau kita lihat lagi, dia disimpan sebagai angka ya. Jadi dicek pin, valid pin. Nah, ini disimpan sebagai angka. Jadi di file binary-nya dia disimpan sebagai binary juga gitu. Ya, kemarin ada little endian itu ya. Jadi untuk string dia memang bisa saja langsung terlihat seperti kasus reversing 2 ini. Langsung terlihat stringnya seperti ini. Coba kita lihat hasil decompile-nya. Ya, ini program yang berjalan seperti ini. Cetak, masukkan password, kemudian fgetch ya. Fgetch s ini adalah input kita. Input. Nah, kemudian ini biasanya untuk ini ya, menghilangkan new line dari hasil fgetch seperti ini biasanya. Kemudian ada variabel v6 ini. V6 ini dipakai buat mengecek ya. Jadi untuk i0 sampai 15 dibandingkan tuh antara input kita per huruf dengan string ini per huruf, string kuncinya ini per huruf. Nah, kalau ternyata tidak ada yang tidak sama, maka V6 tetap bernilai 1 ya, dan ini akan bernilai benar. Jadi V6 ini misalkan namanya cek. Nah, begitu. Kalau ada yang tidak sama, langsung bernilai 0, salah gitu. Dan di akhir dicek apakah pengecekannya benar dan panjang inputnya harus sama dengan 16. Kalau iya, maka keluar pesan password benar. Nah, untuk kode aslinya sendiri itu seperti ini ya, yang reversing 2. Ya, bisa dibandingkan cukup mirip. Mungkin untuk diperhatikan juga bahwa di sini kuncinya disimpan sebagai pointer char ya. Jadi kalau pointer char ini, maka di bagian RO data akan disimpan utuh seperti ini. Nah, ini bisa kita coba, misalkan ini kita ganti bukan pointer of char tapi array ya, sebagai array. Nah, kita simpan sebagai array seperti ini, maka dia akan masuk ke dalam stack. Kita coba compile ulang untuk memastikan perilakunya sama. Oke, kita compile, kemudian kita jalankan lagi dan masukkan password yang sama. Oke, password benar. Jadi perilakunya tidak berubah. Cuma sekarang kita coba lihat gimana kalau dia di disassemble ya. Coba buka lagi di IDA. Ditutup dulu yang tadi. Oke, kita lihat seperti ini. Nah, sudah tidak ada string tadi ya, string 098F sudah tidak ada sekarang. Karena sekarang dia disimpannya di stack nih. Jadi tidak lagi ada di RO data. Kita cek di segmen RO data. Nah, hanya ada masukkan password, password benar, password salah gitu. Di jendela strings juga sudah tidak ada ya. Nah, sudah tidak ada string password kita. Jadi kemana dia? Dia sekarang masuknya ke dalam stack. Kalau kita coba ini kita decompile jadinya, nah seperti ini, ada deretan angka aneh ini. Nah, angka ini sebenarnya apa? Kita bisa coba buka representasinya dalam yang lain, kan dalam desimal ya. Kita misalkan dalam hexadesimal, ternyata seperti itu. Kalau dalam char, nah itu dia. Oke, seperti itu ya. Jadi ini ternyata string kita tapi apa? Tapi terbalik ya, terbalik dan apa? Di-split menjadi 2 bagian. Karena apa? Karena di sini kan 64 bit, masing-masing register itu hanya muat
8 byte ya. Jadi dia dipecah per 8 huruf. 8 gitu. Jadi string kita yang 16 huruf ini dipecah 2 dan juga dibalik gitu. Ya karena little endian itu. Jadi nih kalau kalian menemukan string yang terpotong dan terbalik seperti ini, ya berarti itu sebenarnya suatu string juga, cuma disimpan sebagai variabel di stack seperti ini. Nah ini aslinya sama saja dengan yang tadi, cuma ini menyimpannya jadi beda dan tidak lagi ketahuan di jendela string. Kalian juga bisa sekarang lihat bahwa perbandingan passwordnya tidak sesimpel yang tadi ya. Sekarang dia ada 2 variabel dan dia harus di casting dulu, kemudian diakses melalui mekanisme pointer gitu. Jadi memang kalau hasil seperti ini bikin lebih sulit gitu ya. Walaupun sebenarnya di codingan cuma mengubah dari pointer menjadi variable stack seperti ini. Hasil decompile-nya bisa rada ribet di sininya.